Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel Abdian, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Lombok Utara. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktik coaching di sekolah. Coaching kali ini saya lakukan bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ira, yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Pemenang Timur. Dalam coaching kali ini, terdapat dua identifikasi masalah orang. Yang pertama adalah kekurang nyamanan coach dalam manajemen kelas karena adanya mutasi besar-besaran, sehingga beliau diletakkan pada kelas yang gemuk, kelas yang banyak siswanya. Dan yang kedua adalah kekurang percaya dirian dari coach dalam manajemen untuk mengelola kelasnya, di mana dalam kelasnya ini terdapat beberapa anak yang susah untuk diajak bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran. Di mana dalam hal ini kami mengaitkannya pada pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana coaching kami kali ini? Saksikan sesaat lagi. Oh iya Bu, Boleh nggak minta waktu sebentar? Kita diskusi. oh bisa. Ayo silakan dulu Bu. Maaf ya saya mengganggu Pak Amin. Oh enggak apa-apa Bu. Gimana? Gimana kabarnya Bu? Baik Pak Amin. Nggak apa-apa ini ya. Enggak apa-apa. Ini Pak Amin, saya perlu seorang untuk membantu saya menyelesaikan masalah saya Pak Amin. Kira masalah apa ya Bu? Begini Pak, saya ini kebingungan Pak karena murid di kelas saya jumlahnya terlalu banyak. Oh iya. Jumlahnya 47 Pak, sehingga saya kesulitan untuk memanajemen kelas karena mereka selalu ribut, ada yang suka ganggu temennya. Nah jadi yang seharusnya mereka jadi 2 kelas, sekarang ini menjadi 1 kelas karena sebelumnya itu mereka kan dipisah kelasnya Pak Amin. Nah ini karena ada mutasi guru kemarin membuat banyak guru di sekolah ini mutasi, sehingga mereka terpaksa harus diampu oleh 1 guru. Nah di sana jadi saya ditugaskan untuk mengajar di kelas 5 ini dengan jumlah murid yang lumayan banyak. Nah di sana saya benar-benar sedikit kewalahan lah Amin dengan situasi seperti ini. Bila kena mutasi yang sekarang ini ya Bu ya? Kebetulan saya tidak kena mutasi, tapi rekan saya yang banyak kena mutasi. Ibu Ira harus berada di kelas yang berbeda sekarang. Oke, saya tadi harus jadi saya harus berada di kelas yang berbeda dengan jumlah murid yang sangat banyak yang seharusnya itu dipisah menjadi 2 kelas. Jadi itu bentuk kepercayaan kepala sekolah sebenarnya kepada Ibu. Karena Ibu memiliki kompetensi Bu ya, memiliki kompetensi untuk menghandle atau manajemen kelas yang besar tersebut. Terus sekarang bagaimana menurut Ibu setelah melihat pendidikan kepala sekolah, kepercayaan kepala sekolah kepada Ibu, bagaimana menurut Ibu? Menurut saya sih kenapa kepala sekolah mempercayai saya itu ini mungkin karena sudah belum ada guru pengganti Pak ya, jadi kebijakannya untuk sementara saya rasa seperti itu. Jadi saya harus ditempatkan di 1 kelas yang gemuk sambil menunggu mutasi guru selanjutnya yang akan masuk ke sekolah ini Pak. Seperti itu saya rasa kebijakannya. Jadi menurut Ibu sekarang tujuan kita berbicara seperti ini, kita saling sharing seperti ini, kira-kira apa sih menurut Ibu tujuannya? Tujuannya sebenarnya saya hanya ingin Bapak bisa membantu saya menemukan solusi masalah saya ini Pak. Kalau saya pribadi sih ya Bu ya, yakin Ibu akan menemukan solusinya. Apalagi Ibu merupakan guru yang salah satu guru teladan di kecamatan kita ini Bu. Ibu sudah dikirim ke sana kemari kan untuk kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan literasi dan segala macamnya. Saya yakin nanti dari diskusi kita ini bisa menemukan solusi bersama yang terbaik. Ya. Kalau menurut Ibu, ini kan Ibu diberikan kepercayaan sama kepala sekolah untuk memegang dan memanajemen kelas yang tadi besar yang Ibu katakan. Dengan kemampuan Ibu yang sudah banyak pengalaman itu, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan? Selama ini yang saya sudah lakukan selama memegang kelas yang jumlahnya banyak itu, yang pertama saya berusaha memanajemen tempat duduk dulu supaya mana siswa yang ribut
belajar mereka. Jadi di sana lebih gampang lah saya untuk memanajemen mereka. Nah kemudian saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bagus sekali itu, bagus Iya sekali. Pak. Yang ibu lakukan sudah bagus sekali menurut saya. Selain itu saya juga melakukan pembelajaran sosial emosional Pak. Jadi di sana karena untuk menghandle murid yang segitu banyaknya sangat perlu saya rasa untuk menerapkan pembelajaran tersebut. Sejauh ini bagaimana yang ibu rasakan dengan yang sudah ibu lakukan ini? Bagaimana progresnya yang ibu rasakan? Setelah yang kan tadi ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran mulai dari membagi kelompok dengan cara berdiferensiasi ya sampai sosial emosional. Bagaimana menurut ibu progres ke perkembangan siswa-siswa tersebut? Menurut saya progresnya cukup baik Pak, cuman kendalanya masih ada beberapa siswa memang yang mungkin perlu bimbingan khusus dalam hal ini karena mereka masih sifatnya konsentrasi belajarnya tidak maksimal, mereka juga sering mengganggu temannya. Jadi saya rasa beberapa murid ini perlu bimbingan khusus Pak dari saya. Jadi saya di sini makanya ingin Bapak membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah saya ini. Kalau saya lihat dia yang ibu lakukan sudah sangat baik, khususnya dalam hal manajemen kelas dan manajemen siswa tersebut. Tapi bagaimana menurut ibu mengenai ruang kelas atau mungkin mengenai jumlah ketersediaan guru di sekolah itu? Apakah menurut ibu itu perlu penambahan atau seperti apa Bu menurut ibu? Menurut saya memang perlu Pak, sebaiknya lebih efektif kelas yang saya ampuh sekarang dengan jumlah murid yang banyak ini sebaiknya memang diperlukan guru tambahan. Kelas ini sebaiknya dipisah lagi, diparalelkan lagi jadi lebih efektif belajarnya. Karena kalau terlalu banyak sebenarnya juga kurang efektif, walaupun sudah cukup baik cuman kurang efektif Kak menurut saya. Nah, kalau kita sepengetahuan saya, kalau kita membahas mengenai kekurangan guru dan kekurangan kelas, itu kan perlu adanya komunikasi ya sama pihak dinas. Saya yakin ibu sudah terbiasa berkomunikasi dengan beliau, dengan pihak sekolah maupun pihak dinas yang lebih di atas. Nah, kira-kira menurut ibu dengan kekurangan yang terjadi sekarang di sekolah ibu, apa yang bisa ibu lakukan berkaitan dengan dinas mungkin? Selama ini yang saya sudah lakukan Pak, berkoordinasi dengan kepala sekolah Pak terkait masalah ini karena ini kan hubungannya dengan kekurangan guru dan juga kekurangan ruang kelas Pak. Jadi saya mengkomunikasikan hal ini kepada kepala sekolah agar beliau dapat mengkoordinasikan lagi kepada dinas. Apakah progresnya baru sampai kepala sekolah saja Bu? Mungkin pernah audiensi mungkin ke UPTD atau kali di Pora mungkin? Selama ini belum. Kita hanya mengkomunikasikan kepada kepala sekolah saja. Menurut ibu perlu nggak dikomunikasikan kita langsung sama kepala sekolah mungkin langsung ke dinas mungkin menurut ibu bagaimana? Menurut saya sangat perlu Pak karena ini terkait dengan pelayanan pendidikan kita kepada murid. Jadi ini menurut saya masalah yang harus ditangani karena ini kan supaya membuat pendidikan di sekolah ini lebih maju Pak. Jadi sebaiknya kelasnya dibagi, jadi perlu tambahan guru dan perlu juga tambahan ruang kelas. Setelah saya melihat uraian yang ibu katakan tadi, yang ibu sampaikan tadi ya, betapa pentingnya kita mengkomunikasikan juga sama pihak dinas ya Bu ya. Jadi tidak hanya ke pihak sekolah saja, tapi juga ke pihak dinas. Kira-kira apa yang akan selanjutnya ibu lakukan ya? Kira-kira saya rencana ke depan ini akan meminta kepala sekolah lah Pak untuk mengkoordinasikan masalah ini ke dinas supaya dinas segera menindaklanjuti Pak dengan guru supaya segera didatangkan guru di sekolah ini membantu kami Kekurangan yang tadi ya, mengisi ya. kekurangan guru di sekolah kami, kemudian supaya kepala sekolah dapat berkoordinasi dengan pihak dinas terkait dengan kekurangan tempat belajar di sekolah kami. Ya, saya rasa yang ibu lakukan baik ya. Mengenai rencananya ibu tinggal direalisasikan saja sepertinya dia. Dan terus tadi saya dengar juga ada ini apa namanya? Ada agak kebingungan sama manajemen siswa. Iya Pak.
Nah itu dia yang saya bingung Pak, karena ini udah terlalu banyak murid ini yang membuat saya sedikit kewalahan Pak. Nah itu dia tadi, makanya saya ingin sekali ada guru yang masuk ke sini untuk membantu saya, terutama agar kelas ini bisa dipecah lagi seperti sebelumnya. Nah jadi sementara ini itu Pak yang saya akan lakukan, memberikan bimbingan khusus pada murid yang tadi, beberapa murid yang tadi yang memang membuat masalah di kelas. Jadi saya memberikan bimbingan khusus pada mereka. Jadi sementara itu Pak yang saya bisa lakukan. Kalau boleh saya tahu jumlah murid yang bisa dikatakan berbeda itu ya, yang unik itu apakah mayoritas atau minoritas di sini? Menurut saya sih di sini mereka minoritas Pak. Minoritas ya, jadi tidak terlalu banyak ya Bu ya. Tidak terlalu banyak, cuman dampaknya sangat banyak untuk teman yang lain karena murid yang ini mempengaruhi teman yang lain. Itu masalahnya. Ya, ya. Selama ini kira-kira apa yang sudah treatment yang sudah Ibu lakukan terhadap murid-murid yang unik tersebut? Selama ini saya pertama memanggil mereka secara personal untuk ingin mencari tahu apa penyebabnya mereka melakukan hal tersebut di suatu kelas sehingga mereka itu mengganggu temannya yang lain. Itu yang pertama. Lalu jika hal itu tidak membawa dampak yang signifikan, saya rencananya akan memanggil wali muridnya atau orang tuanya yang datang ke sekolah. Saya perlu kerjasama dengan wali murid atau orang tua murid terkait hal ini Pak. Jadi bimbingan ini perlulah saya membutuhkan dukungan dari orang tuanya supaya membuat si anak tadi menjadi berubah perilakunya lebih positif. Sudah bagus Bu yang dilakukan ya, karena tidak bisa pendidikan itu hanya satu aja ya, dari sepihak saja, tapi seperti yang Ibu katakan tadi yang dari orang tua juga, dari sekolah juga Bu ya. Menurut Ibu apa cuma itu saja yang Ibu lakukan kira-kira Bu? Saya kan sekarang hasilnya yang menurut Ibu masih belum efektif Bu ya. Nah menurut Ibu apakah hanya perlu komunikasi pada orang tua saja? Saya juga dapat ide nih Pak. Gimana? Dari yang tadi Bapak katakan, saya jadi punya ide baru. Selain saya akan memanggil wali murid, saya mungkin kalau seandainya itu belum membawa dampak yang lebih signifikan lagi dari yang sebelumnya, saya akan mencoba membangun murid tadi dalam kegiatan segitiga restitusi. Ya, jadi siapa tahu di sana saya lebih mengenali kebutuhan dasar yang ingin dia capai sehingga dia membuat dia melakukan hal tersebut. Ya bagus, jadi sangat bagus Bu Ira ya. Jadi Bu Ira sudah mengetahui bagaimana langkah-langkahnya kalau saya lihat ya. Nah, tinggal sekarang mungkin yang Ibu lakukan selanjutnya mungkin perlu apa kira-kira Bu? Apakah perlu pemetaan atau apa mungkin? Nah, yang saya rasa ini dampak masalahnya saya perlu dukungan dari rekan sejawat. Rekan sejawat ya. Merealisasikan rencana ini Pak. Jadi saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah terkait masalah. Terus mengenai siswa-siswa yang tadi ya, apakah treatment yang Ibu lakukan sudah ada yang masuk menyentuh siswa tersebut? Maksud saya mungkin khusus pada siswa tersebut yang Ibu lakukan mungkin secara langsung. Ya, selama ini saya dapat melakukan treatment khusus kepada mereka dengan tadi saya coba pendekatan personal, diajak ngomong baik-baik. Nah, kamu ini gimana keadaan di rumah? Terus kenapa sih kamu itu berbuat seperti ini di kelas? Jadi saya lakukan pendekatan secara personal dengan menganggap dia itu sebagai anak sendiri, kita ngomong kepada anak Pak. Jadi seperti itu supaya dia lebih nyaman lagi berbicara dengan saya Pak. Jadi supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya lagi terutama untuk mengatasi masalahnya. Terkait yang Ibu katakan tadi ya, Ibu sudah memahami mengenai kebutuhan peserta didik ya, terutama mungkin yang mengenai minat ya. Tadi Ibu sampaikan kan sesuai pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu lakukan. Itu kira-kira kalau saya boleh tahu nih Bu ya, kira-kira minatnya siswa yang tadi, yang siswa-siswa yang unik tadi itu kira-kira apa Bu? Nah, dari yang saya amati Pak, dari saya lakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, nah murid yang tadi bermasalah itu sepertinya dia lebih ke gaya belajarnya ke siswa Pak. Jadi dia itu tadi mungkin kalau kita kasih tugas kelompok mungkin kurang berminat, kalau dikasih siswa dia lebih tertarik, jadi dia nggak akan mengganggu sama yang lain. Jadi saya
kalau saya lihat tadi yang Ibu sebutkan gaya belajarnya ke visual Bu ya. Iya. Nah, kira-kira Ibu kalau sudah tahu gaya belajarnya siswa itu visual, treatment apa yang akan Ibu lakukan terhadap siswa tersebut supaya mereka ini bisa meminimalisir gitu kan tingkah-tingkah mereka yang unik tadi Bu kira-kira? Ya, untuk meminimalisir tingkah mereka dengan memperhatikan gaya belajar mereka, saya membuat kegiatan pembelajaran yang menarik seperti menampilkan video pembelajaran. Sangat menarik Ya, ya. kan? Jadi mereka tuh yang tadinya mungkin senangnya melihat kegiatannya langsung fokus ke video. Jadi seperti itu. Seperti itu langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, Itu media pembelajaran ya. Iya. Mungkin kalau metode menurut Ibu perlu juga nggak ada yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka? Saya rasa metodenya perlu juga saya membuat pembaruan Pak dari saya masalah ini. Mungkin saya akan menerapkan metode cooperative learning yang bermacam tipe-tipe kan supaya tidak membosankan setiap harinya. Ya, benar Bu. Kira-kira kalau yang Ibu katakan tadi metode kooperatif tadi dikolaborasikan mungkin dengan media visual yang Ibu sudah utarakan tadi, kira-kira bagaimana Bu? Kira-kira saya pernah sih Pak menerapkannya ya, lumayan Pak, lumayan antusias anak-anak itu. Gitu. Semoga lah Pak dengan rencana yang akan ke depan saya lakukan ini membuat murid yang tadi yang unik itu dapat berubah perilaku. Jadi kalau saya bisa simpulkan ya dari pembicaraan kita tadi, dari sharing kita tadi dalam hal memanajemen siswa-siswa yang unik dalam tanda kutip itu Bu ya, yang akan Ibu lakukan kira-kira apa saja Bu ke depannya? Yang pertama yang akan saya lakukan terkait masalah murid yang unik tadi. Yang pertama saya akan menyusun RPP yang lebih baik lagi Pak, dengan menyiapkan media pembelajaran yang menarik, menyiapkan video pembelajaran yang menarik. Jadi supaya memancing minat murid untuk belajar lebih baik. Jadi bisa disesuaikan yang saya tangkap dari Ibu katakan itu Ibu menyesuaikan media dan metode pembelajarannya sesuai dengan minat, kesiapan dan profil pelajar ya seperti itu tentu Iya ya. Pak, saya akan mencoba membuat RPP yang lebih baik lagi, Jadi itu menarik. itu akan sebagai bentuk rencana tindak lanjut ya. Jadi dari pembicaraan kita ini ada dua masalah tadi yang kita identifikasi dan kita coba untuk telaah ya. Kira-kira yang pertama tadi mengenai Yang pertama karena jumlah murid yang terlalu banyak, ya, yang jumlahnya 47 orang, sedangkan saya harus mampu sebanyak itu. Jadi pertama saya kewalahan. Yang kedua saya kewalahan juga mengatasi tadi murid yang banyak itu ada beberapa murid yang unik yang mengganggu temannya. Jadi proses belajar mengajar menjadi terganggu. Seperti itu Pak. jadi secara general pembicaraan kita ini ada dua identifikasi masalah ya Bu ya. Secara umum, secara siswa keseluruhan, secara ruang kelasnya Bu ya. Dan yang kedua mengenai murid-murid Ibu tadi ya, kalau dari saya terima dari pembicaraan Ibu tadi. Dari kedua tersebut, kira-kira yang benar-benar Ibu mau dari pembicaraan kita ini, yang benar-benar Ibu mau realisasikan dari rencana Ibu tadi kira-kira apa Bu? Nah, Untuk kedua kasus tadi. untuk kedua kasus ini yang akan jadi fokus realisasi saya rencananya yang pertama aja Pak, yang membuat RPP yang lebih baik lagi Pak. Saya merancang pembelajaran yang lebih menarik lagi supaya anak-anak tadi itu antusias belajar lebih aktif lagi sesuai dengan saya perhatikan dengan sesuai dengan gaya belajar dan gaya belajarnya. Nah, sambil menunggu mutasi guru baru yang akan masuk ke sekolah kami Pak. Jadi sementara itu dulu yang akan saya lakukan Pak. Yang Ibu akan lakukan caranya sudah sangat baik Bu ya. Apalagi ini langsung rencananya Ibu ini langsung terjun ke siswanya langsung ya, langsung mengena ke siswanya langsung. Saya rasa juga dengan kemampuan Ibu ya, yang Ibu sudah prestasinya Ibu banyak ya, terus dikirim ke sana kemari ya untuk kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Saya rasa Ibu mampu untuk menghandle masalah ini Bu. Semoga apa yang kita bicarakan ini, apa yang kita sharingkan ini bermanfaat ya Bu ya. Kira-kira nanti saya juga pengen lo belajar dari Ibu gitu ya, setelah kita berbicara ini nanti Ibu kan mau mengaplikasikannya Bu ya, mau realisasikannya. Kira-kira nanti kapan ya kira-kira kita bisa berbicara lagi seperti ini? Mungkin lagi 3 hari ya Pak ya, Lagi 3 setelah hari, ya. RPP saya susun jadi. Nah, berarti nanti setelah Ibu susun kita bisa mendiskusikannya lagi Bu ya, untuk melihat bagaimana
progresnya setelah kita setelah dilakukan perbaikan-perbaikan dari rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan ini Bu, ya. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu kira-kira yang Nggak ada Pak, terima kasih banyak ini atas waktunya sudah mau meluangkan waktu untuk saya. Jadi apa beban di pikiran saya ini jadi lebih berkurang Pak. saya juga banyak belajar dari Ibu ya, dari apa yang Ibu alami ya, bisa jadi pembelajaran juga buat saya, apalagi nanti Ibu berkenan untuk sharing hasil dari 3 hari pelaksanaan aksi nyata yang akan dilakukan dari rencana-rencananya. Baik Pak. Ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Mau mendengarkan lah yang pesan saya. Sama-sama Bu. Ya, mari, Pak. Ayo, Ya, oh ya, dulu ya. ya sama-sama Bu, silakan. Pak. Makasih banyak juga Bu. Ya Pak. Demikian kegiatan coaching saya kali ini. Kegiatan coaching saya kali ini diadakan di sekolah pada saat jam keluar main. Karena pada saat itu guru bisa berinteraksi dengan guru yang lainnya sehingga bisa terjalin komunikasi yang lebih efektif antar guru. Jadi mohon maaf karena waktunya di saat keluar main mungkin agak sedikit ribet pada videonya. Terima kasih telah menyaksikannya. Semoga coaching kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.